Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera sahabat Nusantara. Pada kesempatan malam hari ini kembali Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Mesti Cirebon kembali menghadirkan Pasti Panggung Apresiasi Seni dan Tradisi. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menghadirkan salah satu jenis seni tradisi yang ada di Cirebon, yaitu tari ronggeng Bugis. Seperti apa tari ronggeng Bugis? Mari kita sama-sama saksikan pertunjukan tari ronggeng Bugis dari Sanggar Sekar Pandan, Kota Cirebon. Selamat menyaksikan.
Beri aplaus buat teman-teman Sanggar Seni Sekar Pandan. Ini baru saja mempersembahkan tari Ronggeng Bugis. Tari Ronggeng Bugis adalah salah satu jenis seni tradisi yang ada di kota Cirebon dari sekian banyak seni tradisi yang ada. Menemani perbincangan kita pada malam hari ini telah hadir di tengah kesibukannya yaitu Ibu Wakil Wali Kota Cirebon. Selamat malam Ibu. Ibu Eti Herawati ini di tengah kesibukannya masih saja terus peduli pada kegiatan seni dan tradisi di Cirebon. Di sebelah kanan saya ada Mas Heri Komarahadi. Mas Heri ini adalah salah satu seniman yang terus menggali, melestarikan, mengembangkan beberapa jenis seni tradisi sehingga dipastikan beberapa seni tradisi yang lahir di Cirebon tidak akan punah. Ini berkat perjuangan Mas Heri Komarahadi beserta teman-teman Sanggar Seni Sekar Pandan. Ini satu-satunya grup sanggar seni tradisi yang eksis dan bertahan dari sudah hampir 15 tahun ya. Mas Heri hampir 15 tahun lebih dan muridnya sudah tersebar. Karya terbaik dari Mas Heri adalah tari, menurut penilaian saya, yaitu tari topeng beling. Nah, nanti seperti apa tari kreasi yang dibikin oleh Mas Heri, terus saja saksikan tayangan channel YouTube Mesti. Setelah subscribe, like, dan komen. Kalau suka like, kalau nggak suka ya dislike lah. Bagian bentuk kritik buat kami. Menemani pada perbincangan pada malam hari ini ada seniman yang lahirnya tidak di Cirebon, tapi lama di Cirebon. Dulu saya mengenal beliau bersama almarhum Mas Slamet Gundono, ya. Sekarang Pak Saleh Bahir, ya Pak Saleh sekarang aktif bergelut di dunia pendidikan, bikin sekolahannya manusia. Jadi di Pak Saleh ini bikin sekolah isinya manusia, jadi yang bukan manusia, gurunya atau muridnya nggak boleh berada di sekolahan Pak Saleh. Baik, sebelum saya ke Bu Eti dan Pak Saleh, saya ke Mas Heri dulu. Mas, tari Ronggeng Bugis ini apa yang melatar belakangi sampai tari Ronggeng Bugis ini ada di Cirebon? Ya, sebetulnya Mas Kampleng ya. Saya lebih akrab karena dari dulu sama Mas Kampleng. Jadi Ronggeng Bugis itu adalah salah satu catatan sejarah pada saat para Sunan Gunung Jati itu mulai lepas dari Pajajaran. Cirebon lepas dari Pajajaran ya. 142 Masehi ya. 142 kurang lebihnya. Dan di situ ada sejarah perselisihan tentang Raja Galuh, ya, Kerajaan Galuh dengan Kuningan. Ya. Pada saat itu ada kesalahpahaman bahwa Kuningan sudah lebur ke Cirebon. Sudah masuk ke Cirebon. Ya. Tapi masih ditegur tentang hubungan Kuningan dengan Raja Galuh oleh patihnya ya. Dan dari situ akhirnya terjadilah perselisihan. Kebetulan Kuningan itu dekat dengan Sunan Gunung Jati karena ada putranya di sana ya. Anak angkat dari Arya Kemuning dipimpin sana. Yang akhirnya Sunan Gunung Jati pun akhirnya ikut menyelesaikan masalah perselisihan itu. Ya, sehingga menugaskan Nyi Mas Gandasari ya bersama Ronggeng Bugis tadi ya. Ronggeng Bugis itu adalah pasukan intelijen sebetulnya. Bugis itu kebetulan orang-orang Bugis itu dekat dengan Cirebon. Orang-orang Bugis Makassar. Iya, Makassar itu dekat dengan Cirebon dan membantu setiap kegiatan apapun. Di antaranya adalah sebagai intelijen. Nah, di sini. Dan akhirnya Ronggeng Bugis pun bisa masuk ke Raja Galuh dengan menyamar menjadi ronggeng ya. Ronggeng itu penari ya. Ya kalau sebutannya adalah telik sandi. Telik itu adalah melihat atau mengintip. Sandi itu rahasia. Jadi pasukan rahasia intelijen ini. Nah, ini sejarah secara singkatnya dari Ronggeng Bugis ini. Nah, dikemas oleh
kita sebagai orang keraton yang sebagai simbol prajurit. Yaitu tarian Ronggeng Bugis dan Sandi. Kurang lebih pada festival keraton pertama itu 1997 kalau nggak salah ya. Nah itu di menterinya Job apa ya waktu itu? Ya, alhamdulillah sampai sekarang jadi satu ikon kesenian yang cukup baik ya ditarikan. Tapi sebetulnya itu adalah sejarah. Telik Sandi itu bukan sebagai penari saja. Ya, ada jadi pedagang. Ada, intinya adalah intelijen masuk ke daerah musuh untuk mencari titik lemahnya musuh. Nah ini menor-menor ini memang ini mereka ini perempuan apa laki-laki nih Mas? Ya ini seninya adalah di sini. Ini kemasan dulu festival keraton menyimbolkan bahwa Ronggeng Bugis itu adalah seperti ini. Ronggeng yang menarik perhatian dari penonton. Jadi tidak kelihatan bahwa ini adalah pasukan yang elit dijadikan sebagai wanita yang istilahnya bisa menggoda para pasukan di sana. Nah itu ya konon sejarah ini dulu adalah dibikin oleh almarhum beliau Pak Handoyo ya. Oh ya, ada Handoyo. Ya itu. Seni Mantari dikemas menjadi seperti ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi ikon kesenian Cirebon ya untuk simbol dari kendaraan. Kalau simbol dari adanya keprajuritannya itu adalah Telik Sandi intelijen. Nah, ini simbol dari perjuangannya adalah kemerdekaan Cirebon. Pada saat itu Cirebon mulai mandiri ya mulai tidak membayar pajak pada Pajajaran. Nah situ tercatat mulai Cirebon merdeka. Ya. Baik, Mang, saya izin sebentar Bu Wakil, saya mau coba ini ada perempuan apa laki-laki ini saya mau lihat ini. Ini saya manggilnya Mbak atau Mas ini? Bebas. Coba pakai mikrofon. Ini saya manggilnya Mbak atau Mas ini? Wah, ini endasnya nabi takis. Langsung aja. Siapa ini? Aku manggilnya Mbak atau Mas? Des. Waduh, suaranya gede. Bebas Mas Kamli. Bebas. Nama siapa? Nama saya Kurdi. Agak dekat aja. Ini apa nih? Lonjol-lonjol. Nama saya Kurdi kalau siang. Kurdi. Tapi kalau malam itu Sri. Oh, kalau pagi Kurdi, malam Sri. Oke. Jadi Kurdi Sri. Kurdi. Gitu. Selain menari, Mas Kurdi ini sehari-hari sebagai apa nih? Alhamdulillah, memang saya setiap hari kebetulan saya itu masih waktu kemarin. Sebelumnya COVID saya menjadi karyawan. Oh, sebelum COVID karyawan. Jadi karyawan, saya itu bergabung di Grage City itu sekitar kurang lebih 16 tahun Pak. 16 tahun jadi karyawan. Ya. Dari pertama jadi prajurit keraton sampai jadi satpam. Oh, dari prajurit keraton sampai jadi satpam. Oke, prajurit negara berarti satpam. Prajurit negara. Jadi kesibukan saya itu tetap kita sebagai generasi untuk jangan sampai kesenian-kesenian kita tuh sampai punah Mas Kambleng. Jadi ini generasi saya. Nah sekarang nih pandemi nih ngapain ya? Saya tetap eksis di bawah naungan Mama Heri. Ya. Jadi walaupun namanya tidak ada pementasan, tahu sendiri, biar saya belak-belakan ngomong sama Bu Eti. Oh. Coba kenalin nih teman-temannya siapa aja nih? Ini siapa nih? Ini siapa namanya Pak? Mul. Didi, wah yang saya sini. Mul Didi, iki mau narinya agak kayak robot tadi saya perhatikan ini. Ini siapa ini Mas? Dodi, ini Pendi. Giar, ini kalau bau-baunya sih kayaknya tiap hari ada di pasar Jaga Satru ini kayaknya sih. bau pasar gitu kan. Baik, Bu Eti, ini di Cirebon ini kan rame nih saya dari lahir itu melihat banyak sekali jenis seni pertunjukan, seni tradisi yang lahir dan terus dikembangkan di Cirebon. Upaya apa sih yang dilakukan Ibu? Sekarang kan Ibu Wakil ini dulunya seniman, sekarang nyamar jadi wakil wali kota. Upaya apa sehingga seni tradisi ini bisa terus berlangsung di Kota Cirebon?
Ya, terima kasih. Selamat malam bisa mesti. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini temanya yang sudah disampaikan adalah Ronggeng Bugis. Nah, saya tentu sangat prihatin Mas Kampleng, Mas Kang Heri, Saleh, situasi saat ini. Di Pemkot dengan tidak persoalan bicara anggaran, tapi bicara situasi pandemi dengan semua kegiatan yang harusnya tampil per hari ini itu sudah tidak bisa hampir 1 tahun. Tentu ini adalah hal yang sangat prihatin untuk kami. Tapi saya melihat kawan-kawan seniman Kota Cirebon, termasuk salah satunya adalah Kang Heri, ini di situasi pandemi tetap berkarya. Saya melihat beberapa agenda kesenian juga tetap ada, begitupun dari Mesti, Mas Kampleng dan teman-teman ada. Itu menandakan salah satu semangat dari para seniman kita bahwa pandemi atau ketiadaan anggaran tidak menjadi persoalan, Mas Kampleng. Tinggal kesungguhan. Nah, di antara pandemi hari ini, tentu kita menata, Mas Kampleng, teman-teman semua dari sanggar seni, contohnya Sekar Pandan dan sebagainya, ini tetap menjadikan salah satu karya-karya, dan mudah-mudahan insya Allah ya pandemi tidak lama ya. Iya, tidak lama. Mudah-mudahan itu harapan kami. Ya. Tapi yang jelas pemerintah KP ya, ini sungguh-sungguh untuk bagaimana kegiatan berkesenian tetap hadir, baik ekstrakurikuler sekolah, juga untuk seni pertunjukan yang tentunya di setiap instansi dan lain sebagainya. Kami sangat memberikan ruang itu. Jadi upaya yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan adalah bagaimana teman-teman masih bisa tampil dengan protokol kesehatan tentunya, Bu ya. Pak Saleh, saya ke Pak Saleh. Pak Saleh ini kan juga selain seniman sekarang nyamar nih di dunia pendidikan ya. Dalam kacamata Pak Saleh ini seni tradisi ini kan konon ditinggalkan sama anak-anak muda. Anak murid-muridnya Pak Saleh ini kelihatannya meninggalkan, tidak suka dengan seni tradisi, atau dia di sekolahnya tetap ada materi tentang seni pertunjukan, terutama seni tradisi. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas undangannya. Lebih pantas saya sebetulnya bukan seniman tulen, tapi penikmat yang nyamar atau penggerak lah. Ikut-ikut meramaikan selama ini beberapa tahun dengan Mesti, dengan Kang Dedi, menyibukkan diri menghidupkan dunia kesenian. Dan soal seni tradisi yang saya tahu di beberapa ekspresi yang ditampilkan dalam tarian ataupun bentuk-bentuk seni lain, terutama tarian yang ada di Cirebon, biasanya lahir dari sebuah peristiwa. Dan ini kaitannya dengan dunia pendidikan. Saya ingin sekali mereka tahu asal muasal sebuah senian dan asal kebudayaan itu tumbuh, karena dia tumbuh di sebuah lokal atau istilahnya lokal wisdomnya. Jadi ini yang harus dipelihara, ini yang saya selalu tanamkan ke guru-guru untuk mengingatkan mereka jangan sampai melepaskan diri dengan jati diri lokalitasnya. Nanti bentuk-bentuk keseniannya berdasarkan lokal itu, dan ini karya orang-orang terdahulu. Ambil inspirasi itu, ya kan? Saya seperti sekolah lain juga menaruh porsi untuk kegiatan ekstrakurikuler menyangkut kesenian.
baik lukis, musik. Di tempat saya itu juga ada tari. Kebetulan ada staf yang memang giat di tarian topeng. TK, saya punya TK dan SD, kita giatkan soal tradisi Cirebon. Seni tradisi ya. Seni tradisi. Saya kira penting mereka harus tahu itu. Kenapa mereka harus belajar seni tradisi itu? Ya, ruhnya dari seni tradisi itu menarik buat dunia pendidikan, dan pendidikan kan akhirnya pengen mengantarkan jadi manusia. Dan di sana banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk mendorong, dan itu terbukti bahwa mereka berkontribusi pada lahirnya sebuah peradaban dan terbentuk Cirebon itu kan. Itu kan ada sebuah inisiatif seniman, inisiatif artistik yang kemudian merubah keadaan sosial. Gitu, Mas. Pak Saleh, saya mau bertanya Pak Saleh, seni tradisi itu kan atau seni pertunjukan, biasanya seni pertunjukan itu setiap mempersembahkan, melahirkan interpretasi terhadap para penonton. Bebas biasanya ya. Semisal kita menyaksikan sintren, ada orang yang berpendapat bahwa sintren itu orang harus gemar sedekah, atau ada orang jatuh gara-gara uang. Nah, dalam tari ronggeng Bugis, kalau saja tidak diterangkan sama Mas Heri tadi, apa yang ada di kepala Pak Saleh menyaksikan ronggeng Bugis, pesan apa yang dapat ditangkap dari pertunjukan ronggeng Bugis ini? Ya, kosong ya, artinya sebuah ya boleh hiburan kalau itu kemudian kita merasa akhirnya terbangkitkan suasana hati yang enak, tetapi nilai belum terkirimkan ketika ini tidak diinformasikan, tidak disampaikan filosofinya, bahwa ini adalah sebuah persembahan dari sebuah upaya politik, ya kan, dalam rangka kebaikan yang nantinya bisa diambil. Mereka itu harus tahu itu. Jelas para apresiasi atau penonton yang punya koleksi informasi tentang sebuah pertunjukan akan lebih punya makna, ya kan, atau bisa mengambil pelajaran. Dan ini makanya tadi saya bilang, apa sih sebuah pertunjukan itu, atau bentuk kesenian itu yang biasanya lahir dari sebuah peristiwa, ya kan, dan itu yang mesti kita angkat ke bentuk-bentuk kesenian lain. Tidak mesti melulu ininya bentuk keseniannya, tapi menghadirkan kesadaran. Nah itu tujuannya, itu menghadirkan kepada kesadaran kepada penonton. Dan ketika masuk kepada kesadaran penonton akan menetap cukup lama, baik langsung, bisa jadi beberapa hari kemudian, tahun kemudian, efek dari pertunjukan itu bakal berdampak. Oke, saya coba ke Mas Heri sebelum ke Bu Eti. Mas Heri, ini tadi Pak Saleh ini mengatakan bahwa dia menempatkan diri sebagai penonton, menyaksikan ronggeng Bugis ini kosong, tanpa pesan yang mampu ditangkap oleh penonton. Kalau tidak dijelaskan sama Pak Heri, atau beberapa jenis seni yang tradisi yang lain di Cirebon, semisal pada tari topeng. Tari topeng itu biasanya kalau mau menari topeng ada pemandu acara membacakan sinopsis. Kalau saja tidak ada itunya, saya sendiri saja Bang tidak mengerti ini angkara murkanya di mana ya tari topeng Kelana itu. Nah misalnya, tapi kan si penonton dipaksa digiring untuk bagaimana interpretasi terhadap pertunjukan itu harus sesuai apa yang diinginkan seniman. Apa yang harus Mas Heri lakukan di proses penciptaan agar pesan dalam sebuah pertunjukan itu bisa nyampe tanpa harus ada keterangan? Silakan Mas. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Saleh yang sudah memberikan satu catatan ya untuk kami sebagai pelaku seni untuk mengemas lebih baik lagi supaya interaksi ini akan lebih jelas. Sebetulnya ya memang tadi dipandu oleh sinopsis akan lebih jelas. Tapi di sini juga karakter-karakter itu akan mewakili seperti topeng.
topeng itu ada 5 karakter yang mempunyai tahapan-tahapan. Tapi memang di sini dijelaskan oleh pola gerak dan suasana. Ya. Nah ini mungkin kan lebih ke penikmat seni yang penonton yang lebih ke sana. Ya. Tapi kalau ingin instan, saya kira ya itu sinopsis itu yang akan membantu. Tapi ini menarik buat saya ya untuk sebagai kemasan yang kira-kira itu akan langsung bisa dicerna dan langsung bisa dipahami oleh penonton. Ya seperti teater, drama itu akan lebih jelas mungkin ya daripada tari kan gitu. Karena langsung verbal. Saya kira itu. Tapi nanti akan coba kita lagi mudah-mudahan akan menjadikan inspirasi buat saya untuk membikinkan sesuatu seni Cirebon yang lebih komunikatif dengan penonton. Kan misalnya saya menaksikan wayang Mahabharata. Saya tidak bebas sebagai penonton. Saya boleh dong berpihak kepada bukan ke Pandawa tapi ke Kurawa. Nah, ketika ada sinopsis seolah-olah kita dipaksa kamu harus senangnya sama Pandawa kan gitu. Jadi itu jagoannya. Loh sebagai penonton saya bebas-bebas aja menilai saya. Nah, saya ke Bu Eti nih, Bu Eti. Bu Wakil Wali Kota. Ini juga ada tadi persoalan di dalam kreativitas seniman. Berikutnya Bu Eti kan juga berkeliling nih sebagai Wakil Wali Kota, keliling-keliling kampung, menyaksikan masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pandangan mesti melakukan beberapa kajian, kelihatannya seni tradisional ini sudah mulai ditinggalkan oleh generasi di bawah kami, anak cucu kami. Tapi saya sebagai orang tua tidak mau disalahkan bahwa anak kita lebih memilih jenis kesenian pop dibandingkan jenis kesenian tradisi, Bu. Misal apa yang salah dengan anak kita hari ini main HP? Masa kecil kita memang main tokle, main engklek gitu. Kita tidak, sebagai orang tua saya tidak bisa memaksa anak saya harus main tokle. Dunianya memang dunia digital sekarang. Nah, menurut Bu Eti persoalan apa yang paling mendasar sehingga seni tradisional ditinggalkan oleh penontonnya, Ibu Eti? Satu mungkin gini ya Mas ya. Era globalisasi ini ada plus dan minusnya. Tapi saya melihat situasi hari ini tinggal kitanya saja. Ya. Kalau saya berpikirnya begini Mas, tadi disampaikan menyambung dari Pak Saleh ya, di dunia pendidikan suka tidak suka ini seni tari dan lain-lain, melukis dan sebagainya, untuk membatik dan sebagainya harus betul-betul dimasukkan di kurikulum sekolah. Oke, ada kurikulum sekolah. Ya, itu wajib. Dan di Cirebon sudah diterapkan itu. Separuh ya. Saya melihat di beberapa sekolah ekstrakurikuler sudah cukup menarik. Ya. Juga SMP, SMA berkesenian, tari, topeng itu rasanya dia sudah melekat di jiwanya. Saya melihat begitu. Ya. Tapi ini tetap menjadi salah satu catatan kami manakala kurikulum belum dimasukkan. Betul nggak, Bib? Ya. Itu suka tidak suka harus dimasukkan. Terus kedua, kita itu satu itu. Terus kedua, saya melihat kunjungan ke keraton. Anak-anak sekolah kita, anak didik kita, mungkin coba tanya sama Kang Heri, apakah semua anak-anak ini pernah ke keraton? Saya pikir tidak semuanya. Nah, ini pihak sekolah harus juga ada salah satu kunjungan ke keraton, dan itu hukumnya wajib. Biar mengenal sebuah sepanjang perjalanan sejarah. Satu, saya melihat tarian yang pertama yang saya melihat ronggeng Bugis. Saya berpikir di Cirebon ada ronggeng Bugis kan gitu. Nah, tadi Kang Heri menyampaikan sedikit delik sandi dan lain sebagainya. Sebetulnya ada proses penyampaian ini adalah akulturasi kita, Mas Kampeng. Oh ya. Luar biasa di kota Cirebon. Oke. Nah, para pedagang juga jelas di perjalanan sejarah betul luar biasa perdagangan kita ya di pelabuhannya. Nah, Bugis juga mungkin terkenal salah satu perdagangan ya. Perdagangan.
Jadi ini itu tanda bukti sebuah perjalanan sejarah bahwa akulturasi kita sudah terbangun di zaman Sunan Gunung Jati dengan pelabuhan dan sebagainya, dengan hasil alam kita, terutama kota Cirebon ini kan belum ada perbedaan kota dan kabupaten ya, Mas. Cirebon aja. Perjalanan sejarah panjang ini dari kesenian dan lain-lain sebagainya, tentu pada akhirnya hari ini yang tadi Mas Kampleng pertanyaan terakhir adalah dilupakan tidak sama. Tugas kita sebagai pendidik, tugas kita yang ada di pemerintahan, mungkin ini kita harus bersama-sama. Contohnya mungkin Kang Heri harus juga memberikan usulan bahwa ini loh poin-poin tertentu ke dinas kami. Itu nggak jadi masalah. Masukan itu adalah lebih baik, Mas Kampleng. Kesulitannya di mana, tahapannya juga di mana, ketimbang kita gitu kan gitu. Nah, saya juga menyampaikan ke teman-teman dinas pendidikan. Mudah-mudahan Pak Heri kita perlu duduk bersama. Karena ya hari dari Habib juga, Pak Saleh juga, bahwasannya situasi yang tadi disampaikan memberikan pendidikan ke anak-anak tentu dari usia dini, dari anak-anak kecil, anak-anak TK harus mengenal semuanya yang pada tahapan ya SD, SMP ini pas sudah dewasa memori ini pasti nggak akan hilang. Saya berpikir ke sana. Itu mungkin Mas Kampleng saya melihat itu. Di luar tadi disampaikan Kang Heri bahwa sebuah perjalanan sejarah juga. Ini yang tidak boleh kita lupakan begitu saja. Cirebon ini begitu sebenarnya kerajaan yang luar biasa tua ya Kang Heri ya, perjalanan. Ini yang tentu juga harus disampaikan ke anak-anak kita. Nah, saya mengapresiasi mesti yang hari ini orang kan sekarang era digital semua, mencari-cari, klik mesti lihat tahu sejarah semua. Ini salah satu juga yang tentu ini untuk bisa menjual kita bahwa ini loh Cirebon, banyak hal sekali. Ya mudah-mudahan nanti yang harus mewartakan ke media sosial dan sebagainya, anak-anak kita, anak-anak SD juga harus bisa bercerita tentang Cirebon di media sosialnya. Itu juga alangkah lebih luar biasa. Lebih banyak orang pengen juga hadir. Oh seperti ini loh kota Cirebon. Seperti Ronggeng Bugis. Yang orang juga bertanya-tanya, kok ada ya Ronggeng Bugis masuk di kota Cirebon, kan begitu ya. Lagi lipstiknya sampai ke samping-samping gitu ya. Memang di era di zamannya dulu di dalam sejarah delik sandi ini memang di setiap kerajaan ada ya, karena zaman sejarah mungkin ya itu memang sekarang juga ada, mungkin beda beda delik sandinya sekarang beda ya. Pak Saleh ini saya juga mengamati media sosial Pak Saleh ini berkali-kali selalu mengupload sesuatu yang unik dan berpijak dari tradisi tapi dikembangkan dengan kekinian. Artinya juga kelihatannya Pak Saleh juga sudah mulai gerah nih dengan tradisi. Semisal Pak Saleh ini berkali-kali saya membaca di media sosial Bu Eti, dia mengkritisi tumpukan-tumpukan bata yang ada di Cirebon. Artinya juga harus seperti apa mumpung ada kami orang Cirebon, Ibu Eti Herapati. Cirebon ini punya sejarah masa lalu yang luar biasa. Satu sisi kami ingin mempertahankan, sisi lain juga kami akan mencipta dengan versi dan gaya kekinian, versi kami. Apa yang harus kami lakukan? Sebenarnya kita bisa mengambil inspirasi dari kejadian Ronggeng Bugis tercipta atau terwujud jadi sebuah karya seni. Ini juga saya barusan ada kata-kata dari Bu Eti, Mas Eri kita perlu duduk bareng. Nah, jadi sekarang terpikir, jadi ini juga bisa inspirasi bahwa ketika kegiatan-kegiatan pemerintahan mungkin udah atau belum ya ingin digulirkan atau bentuknya berupa sosialisasi, coba berunding dengan Sanggar, ya kan? Nanti sosialisasikan biar Sanggar memikirkan bagaimana program-program cari bentuknya diwujudkan dalam seni dan bentuknya tarian atau lain-lain. Ini kan
berarti juga kontak dengan masyarakat dan menarik menyampaikan visi. Oh ya, tadi juga saya itu juga mengapresiasi di waktu awal-awal mau nyalon, apalagi nyalon itu kan ada paparan tentang visi misi ya, visi kebudayaannya saya apresiasi karena ideal banget menurut saya itu. Kalau terselenggara baik banget untuk menata Cirebon karena titik itu yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana sebuah seni itu yang dipertanyakan tadi biar menarik atau apa? Sebetulnya masalah kekinian atau dulu itu kita bisa lihat. Ini kejadian dulu di masa Sunan Gunung Jati. Itu improvisasi yang sifatnya kekinian waktu itu. Jadi kontemporer, itu kontemporer. Saat itu, jadi sisi itunya. Jadi memang gebrakan baru atau terobosan lah sebenarnya. Jadi bisa dibilang ini kontemporer di waktu itu. Di eranya. Kontemporer gebrakan. Jadi itu yang harus jadi bahan. Enggak, Pak Saleh ini kan mumpung duduk bareng nih. Tadi perbedanya duduk bareng. Saya kira kita sedang masuk pada tadi disinggung juga visi misi dari Ibu Wakil Wali Kota itu kan berbasis sejarah dan budaya. Sisi lain kelihatannya pemerintah dan masyarakat ingin sejarah menjadi pijakan. Pijakan untuk ruang besar yang bernama kebudayaan. Kelihatannya seperti itu, ruang besar bernama kebudayaan. Nah, tapi era kekinian semisal apakah anak-anak kita, generasi kita di bawah ini suka dengan model gapura yang tumpuk-tumpukan bata seperti itu? Oke. Ya kan? Sementara beberapa kali saya melihat media sosial Pak Saleh juga dunia barat, Eropa, arsitektur ada sebuah kota dibikin bangunannya miring semua ke kanan seolah-olah tertiup oleh angin, ya kan? Anak-anak muda kita lebih kelihatannya lebih suka di eranya. Sementara juga pemerintah, saya dan masyarakat juga pengen mempertahankan tradisi. Apa yang harus dilakukan? Ya, memanfaatkan ilmu pengetahuan. Ya. Itu basisnya kebudayaan. Ini kebudayaan sendiri itu adalah pengetahuan yang kemudian bisa dikembangkan menjadi nilai guna. Nah, kreasi seni itu kan tidak terbatas ya. Artinya aspek mana yang akan ditonjolkan, akan yang digarap atau yang akan ditampilkan. Nah, kelemahan yang bilang tadi tumpukan bata itu artinya tidak monotonnya itu. Generasi sekarang ataupun yang lama juga tidak suka ke monoton itu. Sesuatu yang monoton. Tidak artistik. Artistik itu sifatnya dinamis kan. Ya karena ada kebaruan itu, dia jadi menarik ya kan. Yang ditampilkan hal lama tidak apa-apa, tapi dengan kemasan yang baru, memanfaatkan cita rasa masa zamannya, ya kan? Cita rasa digital misalkan harus ada di situ, harus ditampilkan. Baik, saya ke Bu Eti, sebentar Bu. Satu pertanyaan lagi nih waktu. Bu Eti, kelihatannya yang menjadi program Ibu Eti juga diperhatikan oleh beberapa masyarakat nih, termasuk Pak Soleh tadi bahwa memang di setiap jalan juga dipromosikan ya bahwa membangun kota Cirebon yang inovatif berbasis sejarah dan budaya, Bu, kelihatan. Nah, capaian Ibu sudah hampir 2,5 tahun. 2,5 tahun memimpin Cirebon. Apakah visi misi itu sudah tercapai atau masih jauh dari harapan, Bu? Pertama, kalau saya melihat berjalan, tapi kelihatannya karena situasi pandemi banyak yang tertunda ya, Mas Kampleng. Kenapa tertunda? Satu, memang batasan yang kita 1 tahun ini dibatasi dengan situasi 5M, 3M ini membuat kendala sendiri. Nah, target 2 juta pengunjung.
ini tidak mungkin terjadi karena semua hotel ditutup, hunian hotel sampai turun di titik nadir kita. Waktu pertama di bulan pertama sudah pariwisata ya? Di pariwisata pandemi. Nah, baru sekarang menggeliat kembali. Posisinya ada yang memang ada yang 70 berapa, tapi rata-ratanya sekitar 40. Ini situasi yang tentu sangat mempengaruhi pariwisata. Tadi bicara tentu apa yang sudah dilakukan, pembangunan dan sebagainya. Saya pastikan pembangunan dari target tidak memenuhi target karena banyak yang tertunda, sangat banyak. Karena contoh mungkin depan BAT sendiri itu saya memprogres 1 tahun. Di dalamnya harusnya hari ini kalau tidak terjadi pandemi itu sudah selesai. Pihak ketiga dan juga kemasan anggaran dan sebagainya itu sudah beres. Begitupun untuk hari-hari malam minggu kita ada tampil itu sudah beres semua. Tapi hari ini saya tidak putus semangat. Tetap saya memberikan minimal menata. Kalau kita bicara Cirebon, bicara sejarah, tentu kita ada pelabuhan dan rencana kita juga mengaktifkan kembali daerah sekitar BAT ya, untuk bisa ditata, minimal daya tarik ada di sana. Kemarin mungkin tumpukan yang tadi disampaikan kita juga sedikit harus yang kekiniannya memang itu harus ada air mancur dan sebagainya. Sepakat Pak Wali dan saya menambah yang ornamen. Bicara pintu gerbang mungkin kekinian dan yang ada terjadi di kota Cirebon, saya lebih gini ya Mas Kampleng ya. Ikon kita yang tadi budaya secara keseluruhan kita kental dengan kebudayaan, tentu menjadi daya tarik sendiri sebetulnya di kota Cirebon. Yang di Candi Bentar misalkan, betul-betul dipaskan pintu masuk Cirebon 5 dari Tufaref, dari ujung ke ujung. Nah, itu semua kalau Candi Bentar sesuai dengan ukuran seperti menariknya seperti yang di alun-alun ya gitu ya. Ini menjadi ikon sendiri, cuma memang misalkan ada tambahan-tambahan yang lain. Komitmen dari pemerintah kota. Karena kalau mau betul-betul komitmen bahwa kita mau mengangkat sejarah, ya kita pelan-pelan. Tapi memang situasi hari ini semua sebetulnya sih blueprintnya sudah ada, Mas. Tertunda yang sangat sulit. Hari ini juga dari Provinsi Jawa Barat menyampaikan tidak menggelar anggaran dan sebagainya, sangat berat memang buat kita. Tapi semangat kita, semangat teman-teman, semua ini memberikan semangat buat kami, Mas Kampleng. Kalau target dari kita, kalau ditanyakan Bu Wakil, sampai hari ini belum. Realisasinya juga belum. Baru 1/4-nya nanti kita berhitung. Yang jelas semuanya tertunda. Hanya pembangunan hanya sedikit. Karena memasuki 2021, kita sudah anggaran sudah kelihatan sudah tidak mau, itu sudah hampir memasuki 22 dan itu tidak terbayang bahwa anggaran itu ada di 2022 dengan kondisi seperti sekarang. Baru bayang-bayang sedikit Mas Kampleng. Sementara masa saya habis 2023 Pak Saleh. Ini situasi yang tentu sangat memprihatinkan. Tapi saya bersama Pak Ajis tidak boleh mengeluh. Situasinya nggak boleh. Tetap inovasi seperti apapun yang kita bisa lakukan kita lakukan. Bu Wakil, ini dalam pantauan saya, mudah-mudahan saya salah gitu ya Bu. Kan tidak mungkin visi misi berbasis sejarah budaya itu hanya dilakukan oleh Pak Kota dan Ibu Wakil. Tentunya ditunjang oleh kinerja birokrasi yang baik juga. Menurut Ibu Wakil ada hambatan dari birokrasi tidak sih Bu? Ini teman-teman birokrasi ini ngerti nggak gitu visi misinya Ibu jangan-jangan mereka pada bikin visi misi sendiri gitu. Gitu kan gitu. Ngeriwukin dari parlemen gimana? Coba gimana Bu itu? Sebetulnya kawan-kawan dinas semuanya paham, tahu ada visi misi kita tahu. Tahu ya Bu ya. Iya tahu semua. Cuma kendalanya tadi Kampleng, kita kayak contoh DKOKP ya. Dia sudah berusaha keras untuk saya menginginkan datang ke kota Cirebon. Habis itu orang malamnya bingung mau kemana kan gitu. Itu sudah berusaha keras, ada kegiatan. Begitupun kita berusaha ke Sunyaragi dan sebagainya. Mungkin bisa masuk kegiatan, ada atau tidak penonton itu harus tetap ada. Pengen juga kayak Solo dan sebagainya. Kita sudah mengarah ke sana, Kang Heri. Sudah ke sana.
Jadi kita sudah membuat taruh kata anggaran ini untuk ini sini. Tapi situasi semua memang nggak boleh ada kerumunan dan anggaran juga kita kena refocusing. Jadi kita bicara teman-teman nggak bisa juga disalahkan teman-teman dinas. Mudah-mudahan saya sekarang di situasi ini, makanya tadi saya bilang ayo duduk bareng. Minimal di situasi pandemi ini kita mencatat harus seperti apa. Minimal itu. Jadi pas giliran pandemi berakhir bahwa ini sudah tersusun dan baik. Contoh, tidak mudah kita memasukkan kurikulum, betul nggak Mas? Masukkan. Hari ini, mari bersama-sama diusulkan dari sanggar ini, sanggar ini harus ada kurikulum. Sanggarnya Kang Heri harus ngisi di sekolah anu, kan gitu. Dianggarkan dari sekolah anu untuk memberikan anu, kan gitu. Ini perlu. Kapan? Sekarang waktunya. Semasa pandemi. Nah nanti next siapapun kepala daerahnya, mudah-mudahan nanti selepas 2023 ini pandemi tidak ada. Baru kita ini sudah terdata. Tidak ada kata yang rugi, Mas Kampleng. Walau nanti besok tidak saya atau siapapun, tapi yang jelas saya tidak merasa berdosa untuk memberikan tonggak-tonggak harus ditancapkan. Itu wajib menurut saya hari ini. Situasi kenapa Bu Wakil kok baru bicara sekarang? 1 tahun saya duduk. Saya masih berusaha mencari anggaran dari pusat. Dan itu separuh hari ini ada. Tanda-tandanya ada, sudah menah. Di situasi pandemi kita ada terbatas, kita turun, kita berusaha keras. Jadi tidak terasa 2,5, belum ngapa-ngapain. Hari ini ya kita terbatas posisi pelan. Jadi situasi yang tentunya sebetulnya pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu luar biasanya mengapresiasi kita yang anggaran begitu cukup bagus. Contoh ada kampung kampung seni itu 2 tempat. Itu di refocusing juga. Hari ini kita ada kampung lagi, kampung Arab dan kampung Pecinan rencananya. DED sudah ada. Saya nggak tahu nih Jawa Barat hari ini memotong lagi apa tidak, kan gitu ya. Yang jelas ada kampung Arab dan kampung Pecinan, DED-nya sudah ada. Saya lagi berpikir kalau tidak masukin ke pusat. Tidak banyak, dananya tidak banyak. Taruh kata di 2 tempat. Ini kalau sampai terjadi kehidupan kita bisa menjual juga parfum dan lain sebagainya. Atau hari Jumat setelah sholat bareng kita acara kulineran Arabian kan gitu ya. Hari Sabtu dan Minggu pecinan yang dijalani. Atau pasalnya nggak usah pulang kampung, kampungnya udah deket sekarang dibikinin sama Bu Wakil. Kita karena luar biasa sekitar berapa ribu pasalnya itu luar biasa. Saya melihatnya lebih besar dari kabupaten yang ada ya, kampung Arabnya. Itu salah satu yang kita tertunda. Terus banyak lagi yang tertunda karena sudah saya berkeinginan ini kehidupan teman-teman para seperti Kang Heri dan sebagainya semua masuk diakomodir, masuk di kegiatan tadi. Kalau Sabtu Minggu ada tampil, minimal jadi teman-teman ada penghiburan. Jadi tidak harus monoton tempatnya Kang Heri saja, tidak. Kita harus berbagi karena sanggar begitu banyak. Nah ini yang harus diberi catatan untuk teman-teman dinas barangkali sekarang. Bahwa ini harus duduk bersama. Makanya mari Kang Heri duduk duduk bersama dengan Dinas Pendidikan, DKOKP. Mudah-mudahan ini bisa terjembatani. Ini juga saya sangat bersyukur ya, mesti masih eksis. Mudah-mudahan ya. Baik, amin. Saya ke Mas Heri ini, kita di YouTube itu saya selalu ditegur sama tim kreatif. Katanya waktunya kalau kepanjangan yang nonton malas katanya. Tapi Mas Heri, seniman itu kan manusia yang kreatif. Di apapun hambatannya pasti ditabrak sama dia. Nggak ada duit, kita bisa bikin pertunjukan. Nah sekarang ini pandemi. Di tengah semua orang, seperti tadi yang Ibu Wakil sampaikan, banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan karena ada persoalan pandemi ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Mas Heri ini sebagai penutup nih, dengan teman-teman Sekar Pandan, sehingga kesenian baik seni tradisi atau seni kontemporer yang lahir dari Sanggar Sekar Pandan terus mengedukasi masyarakat, memberi pencerahan kepada masyarakat di tengah begitu sulitnya kita mencari ruang untuk berkarya. Silakan Mas Heri. Ya, terima kasih Mas Kampleng. Tadi dibicarakan oleh Ibu Eti bahwa kita duduk bersama kan ya. Alhamdulillah ini adalah satu terobosan. Dan kami juga sebetulnya tidak diam. Ya, dalam pandemi ini memang sangat istilahnya kaget lah suasana yang berubah, tidak
pada seniman saja sebetulnya. Semua ada. Nah, apalagi dunia pendidikan itu sangat penting sekali untuk tadi Pak Saleh yang mengatakan jangan sampai lupa purwadaksinanya, asal usulnya, sejarahnya. Bagaimana cara menyampaikan sejarah kepada generasi otomatis kepada pelajar. Nah, di sini tidak ada ruang-ruang tempat itu. Tapi kita berusaha seperti contoh Mas Kampleng sendiri sebagai seniman mungkin saya sebagai dan pelaku seninya, alhamdulillah kan dengan adanya daring ini, ini juga akan mempublikasikan bahwa kesenian tetap hidup. Dan juga ini maksudnya di sanggarnya Mas Heri, Mas Heri. Kalau di sanggar saya otomatis ada pertunjukan tetap ada pertunjukan dengan daring karena kita juga mengikuti protokol kesehatan, aturan-aturan pemerintah. Tapi bukan berhenti. Iya, tidak berhenti ya di sini. Dan juga pada saat hal itu kekosongan itu bikin sesuatu yang baru. Misalnya seperti contoh sekarang sedang dibicarakan tentang wayang wong. Wayang wong Cirebon itu sangat banyak. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kita bisa lebih konsentrasi ke sana. Dan mudah-mudahan ini akan jadi bekal kita untuk bahwa Cirebon punya wayang wong yang menggunakan topeng yang cukup banyak dari seni rupanya, dari seni tarinya, dan dari seni teater mungkin ya. Nah, proses berlatih tetap ada di sana. Proses berlatih memang tetap ada, cuman sedikit dalam arti berkurang waktunya dibatasi waktunya dan orangnya juga dipecah gitu ya. Tapi ada karena ini juga berjalan menjadikan suatu karya-karya yang mudah-mudahan akan menjadikan terobosan kepada generasi muda. Wayang wong Cirebon seperti topeng Cirebon. Semua pelajar bisa Pak Habib buktinya ada sekarang tari topeng itu topeng sudah kemana-mana. RT sudah ada. RT sudah ada. Wayang wong pun akan begitu insyaallah. Dengan jadi Sekar Pandan sekarang sedang menyiapkan sebuah karya dalam bentuk digital pastinya digital untuk wayang wong. Mempublikasikan wayang wong kepada generasi muda. Baik, saya ke Mas Soleh, Pak Soleh. Ini biasanya manggilnya Habib karena hidungnya bangir aja jadi panggilnya Habib. Pak Saleh, pandemi ini kan berakhirnya gaib nih. Nggak ada orang yang bisa memprediksi kapan berhenti. Betul. Terus apa yang harus dilakukan ini? Hampir semua dalam perbincangan itu lumpuh. Gerak pariwisata tidak bisa bergerak, perdagangan tidak bisa bergerak, pendidikan konon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Dan semua selalu berharap pandemi selesai. Kalau pandemi ini tidak selesai, harus seperti apa kami ini? Oke. Ya, belum ada pembicaraan yang serius dari para ahli tentang kapan berakhir memang. Tapi tanda-tandanya untuk akan berakhir kadang-kadang sepertinya sebentar lagi, tapi ternyata mundur lagi dan begitu seterusnya polanya kembali kepada manusianya ya. Artinya bisa mau meneruskan itu berlarut-larut atau bisa mempercepat karena sudah tertangani, sudah ketemu masalahnya antara bahwa pandemi ini sebab-sebabnya dari mana dan kemudian pengobatannya sudah ada. Masalah krusialnya sih berjamaahnya itu. Kalau berjamaah terkena COVID itu yang repot. Tapi kalau satu persatu nanti seperti penyakit biasa, seperti flu biasa. Iya, kalau itu penjelasan COVID kita sudah tahu semua. Ini kalau ngomongnya kemana? Saya pengalaman ini jadi menarik. Ada beberapa skill baru dari tenaga pengajar saya yang muncul. Dia bisa mengambil gambar, dia mengambil syuting, mempresentasikan di depan kamera. Tanpa ada murid akan berbeda, ya kan? Tapi kemudian terlatih. Nah, memang ini saya harapkan ini ini sebuah musibah tapi sekaligus juga sebuah keberkahan. Ada hal-hal baru yang dicapai. Bisa kita ciptakan, tidak semua negatif, tidak semua kemurungan.
Tapi di beberapa keadaan ini adalah sebuah anugerah. Lagi-lagi manusia itu kreatif, tenang aja, tenang aja, semua bisa diatasi. Kita optimis, semua manusia itu kreatif, apalagi seniman. Pandeminya panjang juga karena kreatif itu. Makanya kalau jadi politikus ya harus kreatif juga. Saya coba ke Bu Eti. Bu Eti, ini di penghujung perbincangan ini ada salah satu pendapat seniman yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa alam, di mana kita sekarang memasuki era peradaban baru. Siapa yang mampu beradaptasi dengan peradaban baru, maka dia akan mampu survive. Tapi ketika dia bertahan dengan tradisi masa lalunya, semisal teman-teman sampai hari ini harus terus menunggu panggung bikin pertunjukan di gedung kesenian, itu mulai tinggalkan. Kelihatannya pendapat seperti itu, ada pendapat seperti itu. Akhirnya bagaimana kita tetap bisa menyampaikan itu, karya kita ke publik, mau pandeminya mau selesai, mau tidak, berkarya harus jalan. Pendapat seperti itu menurut Ibu Eti Herawati sebagai Wakil Wali Kota, setuju atau tidak ini, Bu? Saya setuju, karena kalau kita menunggu berkutat kapan berakhir itu nggak selesai. Nggak selesai ya, Bu ya. Tapi bagaimana kita berkarya di situasi yang sangat sulit itu adalah hal yang luar biasa. Luar biasa. Seperti pada malam hari ini, mesti melakukan yang taruh kata harus dilakukan. Dan ini adalah salah satu pembelajaran yang untuk di era globalisasi, ini loh pembelajaran yang sebenarnya. Kita dipaksa untuk ngerti, padahal emak-emak model saya nggak hafal juga, tapi wajib. Kang Heri berpikir wajib bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk bisa eksis di situasi seperti ini. Jadi ini menjadi catatan kecil. Ini adalah sejarah. Di abad sekian ada pandemi seperti ini. Abad yang lalu sekian juga sama. Sama ya. Abad yang lalu lagi itu sama. Tinggal menyikapinya. Saya yakin ada cerita, ada manfaat, ada pembelajaran. Ada catatan sejarah nanti. Sejarah. Tidak selalu kita harus panjang. Panjang pendeknya buat kami tentu pemerintah kota dan para seniman yang lain-lain dan sebagainya tidak harus berkarya terbatas karena pandemi. Harus jalan, situasi kepepet ya kita lakukan. Karena jangan cengeng. Hari ini contoh di situasi para pedagang semua kolab. Ada satu ibu-ibu kita. Ibu-ibu kita di rumah masak dijualin. Ini ada tambahan, tambahan UMKM kita berjalan. Yang tadinya nggak bisa masak jadi masak. Yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, cuma yang harus mungkin menjadi catatan adalah era globalisasi buat anak-anak kita yang digital terus. Itu sangat buruk. Karena di dalamnya apapun bisa dibuka. Pengawasan orang tua barangkali memberikan ini pembelajaran yang harus kita lakukan. Tapi saya yakin para seniman kita seluruh di kota Cirebon situasi hari ini, pertama semua menjerit dan berteriak karena nggak ada seni pertunjukan. Hari ini kelihatannya sudah adaptasi. Walau berat, karena semua berat adaptasi. Dan saya harus mengatakan, mari bersama-sama tanggulangi persoalan pandemi ini. Tidak bisa sendiri saya, Mas Kampleng. Mustahil sendiri, Bib. Nggak mungkin rasanya kita bisa melakukan tanpa bersama-sama. Kan gitu. Itu. Baik. Terima kasih Mas Heri, Bang Heri atau teman-teman Sanggar Sekar Pandan, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Saleh yang telah meluangkan waktu dan gagasannya singgah di channel Mesti, sahabat Nusantara yang masih ingin menyaksikan terus dokumentasi atau persembahan dari panggung apresiasi seni dan tradisi Pasti Cirebon ini. Bisa membantu dengan cara terus memberikan subscribe, memberikan komentar. Jika dalam penjelasan tadi ada yang ingin ditambahin, beri kami masukan agar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik sahabat Nusantara, demikian perbincangan dan persembahan pada malam hari ini. Hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.